Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya ingin perbaharui informasi seputar Roy Suryo dan stupa mirip Presiden Jokowi di Candi Borobudur. Jadi saya lihat berita, polisi atau Polda Metro Jaya menolak pelaporan dari Ormas Dharmapala Nusantara. Ormas Dharmapala Nusantara ini komunitas Buddha ya. Jadi saya berpikir saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan sampai ada oknum atau pihak tertentu yang screenshot judul berita tersebut kemudian menyebarkan dengan maksud provokasi ya. Padahal isi dari berita tersebut sebenarnya baik gitu ya. Saya pikir perlu saya ingatkan kepada teman-teman untuk jangan terprovokasi bila ada yang screenshot judul beritanya dan kemudian disebarluaskan yang bermaksud untuk memantik rasa kecewa masyarakat terhadap aparat Polri ya. Isi beritanya saya sudah baca bahwa alasan Polda Metro Jaya menolak laporan dari Ormas Dharmapala Nusantara tersebut karena sebelumnya sudah ada yang melaporkan Roy Suryo atas pasal yang sama ya, pelaporannya terhadap Roy Suryo pasal tuntutan sama persis, sehingga pelaporan dari Ormas Dharmapala Nusantara itu ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tetapi hingga saat ini dari pihak kepolisian, dari pihak Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi siapa atau pihak mana yang telah terlebih dahulu melaporkan Roy Suryo atas pasal penghinaan atau pelecehan terhadap Presiden Jokowi maupun juga terhadap simbol agama Buddha. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya minta agar mari sama-sama kita memberi apresiasi kepada saudara-saudara kita komunitas Buddha dalam melaporkan yang terhormat atau yang termulia. Yang termulia karena Roy Suryo ini masih ada darah keturunan ningrat gitu loh ya. Kita beri apresiasi, kita support, kita beri semangat buat saudara-saudara kita komunitas Buddha untuk melaporkan yang mulia Roy Suryo ini. Dan saya pikir kita perlu mendesak aparat Polri untuk benar-benar menegakkan hukum itu. Seperti dasar yang sudah diletakkan oleh saudara-saudara kita para mahasiswa Monas itu, ya kan? Bahwa permintaan maaf tetaplah permintaan maaf, kita memaafkan tetaplah kita memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Agar apa? Agar supaya persoalan-persoalan seperti ini saling menjelek-jelekan, saling melecehkan keyakinan, dan kemudian satu lagi menjelek-burukan pemerintah, menjelek-burukan sosok presiden yang adalah simbol negara kesatuan Republik Indonesia itu. Jangan terjadi lagi. Agar supaya ada efek jera bagi mereka-mereka ini. Apalagi hal semacam itu ya dilakukan oleh orang mengerti, orang berpendidikan, tokoh nasional, pakar hukum telematika, seorang politisi terkenal, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Aduh,
Kalau sekiranya hal semacam itu dilakukan oleh masyarakat awam, yang awam hukum, yang belum begitu memahami etika hidup berbangsa, saya kira wajar sekali, bisa dimaklumi. Tetapi ini dilakukan oleh seseorang yang cukup dipandang oleh masyarakat ini, seorang tokoh nasional. Nah, sehingga menurut saya memang harus ada dorongan, memang harus ada suara tekanan yang kuat dari masyarakat kepada aparat Polri agar benar-benar penegakan hukum itu tidak pandang bulu. Kalau yang melakukan itu, yang memviralkan itu, seandainya unggahan yang diunggah oleh Pak Roy Suryo itu ya diunggah dan viral pada akun pribadi milik masyarakat awam, kemungkinan besar dalam 1 kali 24 jam sudah terciduk oleh aparat Polri, iya kan? Nah, apa bedanya masyarakat awam dengan Roy Suryo di mata hukum? Segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Jadi entah dia itu masyarakat awam, dia itu masyarakat kecil, entah dia itu sosok yang berada di lingkaran pemerintah, ya, politisi, mantan menteri, atau mantan presiden sekalipun. Demi undang-undang, demi hukum, bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan, maka sebagai masyarakat kita perlu mendesak aparat Polri agar benar-benar menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan. Saya kira seperti itu ya. Ini demi agar supaya jangan lagi ada agama tertentu yang ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu dilecehkan. Jangan. Sudah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Sudah. Mari sama-sama kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa menurut ajaran agama kita masing-masing. Karena yang berhak menentukan siapa yang benar, siapa yang salah adalah wilayah kewenangan Yang Maha Kuasa. Itu bukan wilayah kewenangan manusia. Siapapun Anda, yang namanya manusia, tidak ada satupun yang luput dari yang namanya dosa dan salah. Biarlah Yang Maha Esa sendiri yang menghakimi kita, yang menjadi hakim di antara kita. Mana cara yang benar, mana cara yang salah, mana perilaku yang benar, mana perilaku yang salah di mata Yang Maha Kuasa. Saya kira seperti itu, ya. Negara punya hukum, kiranya aparat penegak hukum dapat berlaku sesuai dengan tupoksinya untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya, seadil-adilnya, setajam-tajamnya kepada siapapun tanpa pandang bulu. Entah itu masyarakat awam, masyarakat biasa, entah dia itu orang elit. Seelit apapun itu, mari kita dorong aparat penegak hukum, kita beri apresiasi, kita beri support agar supaya aparat penegak hukum benar-benar berani dan tegas dalam menindak oknum-oknum yang suka memantik situasi kekacauan di Republik ini. Saya kira aja itu yang ingin saya sampaikan kali ini, saudara-saudara. Intinya, kalau ada orang yang screenshot judul berita itu dan menyebarluaskan, saya mohon kepada saudara-saudara untuk jangan terprovokasi, ditelusuri dulu, dicek dulu beritanya dan dibaca dulu. Saya khawatir ada orang itu
Ya, ada orang-orangnya yang suka usil, yang suka screenshot judul, terus kemudian menyebarluaskan dengan tujuan memprovokasi masyarakat agar situasi bangsa ini semakin keruh. Jangan kita terprovokasi kalau lihat ada yang screenshot judul berita itu, ditelusuri dulu, dilihat dulu. Saya sudah lihat, saya sudah baca, dan isi dari berita itu, meskipun judulnya, awalnya saya baca judulnya, saya juga sedikit merasa kecewa ya. Oh, kenapa Polda Metro Jaya menolak pelaporan terhadap Pak Roy Suryo seperti itu kan. Tetapi setelah saya baca, oh ternyata isinya seperti ini. Bahwa karena ada orang atau pihak tertentu yang sudah terlebih dahulu melaporkan Pak Roy Suryo dengan pasal yang sama, dengan tuntutan yang sama, sehingga laporan dari Ormas Dharmapala Nusantara itu ditolak oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya. Saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI.